Shalom. Shalom. Mari kita mulai mesbah keluarga kita. Mari kita menyanyikan pujian bersamamu Bapa. Di setiap musim hidupku,
Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkata-kata lewat firman-Mu supaya kami bisa diteguhkan, bisa dikuatkan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke ya. Mari kita buka, mari kita lanjutkan ayat pembacaan Alkitab kita di dalam Mazmur 79 ayat 1 sampai 13. Ini kitanya itu ikat 3, abang ganda 2, semuanya 2, ikat 3. Udah dapat semuanya? Kalau udah dapat bilangin amin. Amin. Oke. Nah, mari kita baca sama mari kita baca. 1, 2, 3. Doa umat yang terancam. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kukasihi, yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka terus-menerus dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Kalisa. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Tapi Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. amin. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh, dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Amin. Amin. Oke, mari kita ya. Jadi yang Ika dapat dalam firman Tuhan ini ya, di ayat yang nah ini yang perikopnya ini dikatakan doa umat yang terancam, Mazmur Asaf ya. Jadi Mazmur Asaf ini mendoakan umat yang terancam. Terancam itu apa sih? Terancam itu adalah dalam bahaya ya. Ya, jadi Mazmur Asaf ini mendoakan umat yang terancam. Terancam itu yang tadi Ika udah bilang itu adalah dalam bahaya ya. Jadi ya kita juga ya di tahun-tahun ini kan musim COVID-19 kan ya. Jadi kita juga harus berdoa untuk bangsa kita, untuk Indonesia, dan juga kita harus berdoa untuk presiden, wakil pemerintah, dokter, perawat ya supaya mereka itu tetap sehat
tetap kuat dan tetap dilindungi Tuhan dimanapun mereka berada ya. Nah, jadi juga kita harus berdoa juga untuk Doa para dokter, ya, para medis. untuk para dokter, para medis, para perawat ya, kita harus selalu berdoa untuk mereka yang lagi menangani pasien COVID-19 pun. Kita harus berdoa supaya mereka pun bisa sehat juga ya, bisa kuat dan selalu dilindungi Tuhan. Dan juga ya, misalnya ya, ada keluarga yang mungkin hari ini dalam bahaya ya, kita harus doakan juga mereka ya, supaya mereka juga bisa diselamatkan Tuhan, bisa dilindungi Tuhan dimanapun mereka berada ya. Jadi firman Tuhan ini diajarkan bahwa kita kalau ada misalnya ada keluarga kita ya yang dalam bahaya, kita harus selalu berdoa supaya mereka dalam perlindungan Tuhan dan juga supaya mereka selalu selamat ya. Mungkin ada dari Abang Ganda, dari Papi, atau dari siapa? Ya. Siapa? Ya, ini kan Papi mau bagikan sedikit. Ini kan perikopnya tentang doa yang terancam gitu. Doa untuk umat yang terancam. Ya, seperti saat ini kan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, artinya bangsa Indonesia, seluruh bangsa ya mengalami satu ancaman, yaitu COVID-19 gitu. Kita sebagai orang-orang percaya gitu, ya kita salinglah berdoa untuk supaya apa? Supaya segera gitu pandemi COVID ini bisa berlalu. Ya, bukan hanya di bangsa Indonesia ini, tapi seluruh dunia ini bisa terbebas oleh ancaman pandemi COVID-19 ini. Ya, saya melihat di ayat yang ke-9 ini dikatakan seperti ini. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan namamu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu gitu. Saya percaya bahwa di dalam kitab Yakobus mengatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya. Di sini kita bisa melihat gitu, setiap orang yang benar-benar merendahkan hatinya ya, memohon belas kasihan Tuhan. Di sini dikatakan ada penyelamat dikatakan. Ya, dia pasti akan mengalami yang namanya itu satu penyelamatan, yaitu dari siapa? Dari Tuhan kita, Yesus Kristus gitu. Ya, saat kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya, merendahkan hati kita, ya, kita percaya, ya, walaupun saat ini masih belum kelihatan tanda-tandanya, ya, tapi kita terus berdoa supaya ancaman pandemi COVID-19 ini ya bisa segera teratasi, dikatakan seperti itu. Ya, kita rindukan hal-hal itu terjadi. Bagaimana caranya? Ya, mari kita sama-sama kita bersatu untuk kita saling berdoa buat bangsa Indonesia ini, bahkan setiap orang-orang yang terpapar dengan virus COVID-19 pun, ya, kita doakan. Bahkan setiap orang-orang yang berdiri di garda terdepan sekalipun, baik itu dokter, para medis, para perawat, TNI, Polri pun sekalipun, kita harus doakan buat mereka. Ya, supaya mereka tetap tercover, tetap semangat untuk melayani gitu. Bahkan untuk pemerintah-pemerintah yang ada, Bapak Presiden, Wakil, Menteri, sampai ke jajaran bawah sekalipun, kita harus berdoa gitu untuk setiap para pemerintah-pemerintah kita, ya, supaya mereka benar-benar Tuhan berikan kekuatan ya untuk mereka bisa bekerja secara maksimal. Ya, mungkin itu yang bisa Papi bagikan. Mungkin ada dari Abang Anda. Abang pas. Oke. Pas. Oke. Mami? Iya, betul. Betul, ini jadi tadi sudah disampaikan sama Cici Ika ya sama Papi. Jadi memang hari-hari ini kita hanya bisa berdoa dengan dibilang tadi kan ancaman itu terancam, artinya di dalam bahaya.
Jadi bangsa Indonesia ini di dalam bahaya. Walaupun banyak orang yang nggak sepakat ya bahwa Indonesia dalam bahaya. Banyak orang berkata bahwa nggak ada virus itu. Banyak orang berkata itu adalah bohong aja gitu. Tapi kita dikatakan harus menjadi tiang doa, ya. Jadi kita jangan terpengaruh dengan apa yang dikatakan orang, tetapi memang benar bangsa Indonesia di dalam bahaya. Jadi kita harus mempersatukan ya iman kita untuk berdoa bagi bangsa ini. Tidak ada yang mustahil. Kita yakin dan percaya bahwa Indonesia ini setiap pulau-pulau yang indah yang Tuhan sudah ciptakan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap pulau-pulau, setiap daerah-daerah Indonesia, bahkan juga bangsa-bangsa lain. Saya percaya Tuhan mengasihi ya bangsa-bangsa. Jadi tak henti-hentinya kita berdoa untuk bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain. Dan orang-orang yang terpapar COVID sekarang mungkin mereka di dalam ketakutan ya karena COVID ini, karena mungkin sebelumnya mereka mendengar berita-berita ya COVID ini mengakibatkan kematian mendadak dan segala macam. Jadi secara psikologi mereka terganggu. Tapi kita bersatu hati lagi untuk berdoa untuk mereka supaya dengan semangat, dengan dengan semangat dan dengan ketenangan mereka bisa akhirnya yakin dan percaya bahwa mereka bisa sembuh ya dari COVID ini. Jadi kita berdoa juga untuk, mungkin saat ini banyak orang-orang juga dalam ketakutan. Jadi kita berdoa untuk mereka-mereka ini. Jadi kalau setiap keluarga-keluarga bersatu hati berdoa, saya yakin dan percaya Tuhan pasti turun tangan seperti di ayat firman Tuhan yang dikatakan tadi ya. Dikatakan bahwa ya di ayat yang ke-9, tolonglah kami ya Allah penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Jadi kita berdoa supaya Indonesia dipulihkan ya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Anak-anak Tuhan, keluarga demi keluarga, jangan kerjanya ya cekcok gitu, tapi harus bersatu. Ini waktunya, banyak waktu untuk bersama dengan keluarga di rumah. Apa yang dilakukan? Yaitu membangun mesbah keluarga, berdoa bersama-sama, bergandengan tangan untuk Indonesia ini. Nah itu untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan itu. Jadi mari kita responi firman Tuhan malam hari ini, supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang bersatu untuk berdoa bagi bangsa Indonesia kita ini. Itu aja, amin. Ya, berdoa Cantika. Oke ya. Yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami diajarkan Tuhan lewat firman-Mu ini bahwa kami saling mendoakan sama kami Tuhan yang mungkin dalam bahaya Tuhan. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan juga Tuhan untuk keluarga kami Tuhan yang ada di Nias dan di Kalimantan, semua keluarga kami yang dimanapun mereka berada, ada perlindungan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan yang berikan mereka kesehatan, kekuatan dan perlindungan-Mu Tuhan yang bagi mereka Tuhan. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa Tuhan, mungkin dan kami ingin berdoa Tuhan untuk Popo Opung Tuhan, Tuhan yang berkati Tuhan, supaya mereka Tuhan di masa tuanya mereka boleh berbahagia, bersukacita dalam Engkau Tuhan. Dan kami ingin berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang lagi sakit Tuhan, untuk Nantula, untuk Abang Adi dan juga untuk Abang Ian Tuhan yang berkati Tuhan, supaya Tuhan keluarga kami yang saat
ini lagi sakit Tuhan, Tuhan yang sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan oleh biru darah Yesus disembuhkan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, Tuhan yang berkati bangsa kami Tuhan, Tuhan yang berkati Tuhan supaya bangsa kami Tuhan jauh dari COVID-19 Tuhan. Kami percaya bahwa COVID-19 Tuhan dihancurkan dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa Tuhan untuk presiden, wakil pemerintah dan juga dokter, perawat Tuhan, Tuhan yang berkati Tuhan, supaya mereka Tuhan diberikan kesehatan, kekuatan dan juga Tuhan yang memberikan perlindungan-Mu Tuhan nyata bagi mereka Tuhan. Dan kami ingin berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terpapar COVID-19 Tuhan, Tuhan yang berkati Tuhan, supaya mereka Tuhan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Dan kami ingin berdoa Tuhan untuk sebentar lagi kami akan beristirahat Tuhan, Tuhan yang berkati Tuhan, beristirahat kami supaya malam ini kami bisa tidur Tuhan dengan nyaman, dengan mimpi indah yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan segala roh jahat yang mengganggu saat kami tidur Tuhan, kami hancurkan dalam Tuhan Yesus. Kami ingin Tuhan saat kami tidur dengan nyaman Tuhan. Dan juga Tuhan besok kami akan bangun dengan kekuatan dan sukacita dan padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kami tidak lupa Tuhan, kami ingin mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang berada di surga, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.